Baik, perkenalkan saya Citra Sandiami, calon guru penggerak dari Kabupaten Pangkep Angkatan 8. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan rekan saya. Kami akan melakukan percakapan pra-observasi. Assalamualaikum Bu Kiki. Waalaikumsalam Ibu Citra. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik Ibu Kiki, adapun kegiatan pra-observasi kita hari ini adalah tujuannya untuk mengevaluasi pembelajaran yang akan Ibu Kiki lakukan ke depannya agar bisa tampil lebih percaya diri dan memberikan pembelajaran yang lebih baik ke depannya. Iya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu pada hari ini. Yang pertama yaitu apa tujuan pembelajaran yang hendak Ibu capai pada pembelajaran kali ini? Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sesuai dengan capaian pembelajaran, jadi untuk pertemuan hari ini tujuan pembelajarannya itu mengenai elastisitas permintaan dan penawaran, di mana ada 3 tujuan pembelajaran yang mesti kita capai. Yang pertama, di mana peserta didik mampu mengetahui apa itu elastisitas permintaan dan penawaran. Kemudian yang kedua, di mana peserta didik mampu memahami macam-macam dari elastisitas permintaan dan penawaran. Dan yang terakhir, di mana peserta didik mampu menghitung koefisien elastisitas permintaan dan penawaran. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya Bu, area pengembangan yang hendak Ibu capai pada hari ini Ya, seperti apa? jadi area pengembangan yang ingin saya capai di mana saya mampu mengekspor pemahaman peserta didik terkait materi ini dan mampu mengeksplor keterampilan mereka dalam mencari informasi mengenai materi yang akan kita capai hari ini. Oke, baik Bu. Pertanyaan berikutnya Bu, tentang strategi pembelajaran yang akan Ibu berikan kepada siswa nantinya. Ya, terkait strategi pembelajaran sesuai modul yang saya buat, sebentar saya akan menggunakan metode pembelajaran problem based learning, di mana peserta didik secara berkelompok mengerjakan lembar kerja. Kemudian setelah itu mereka menampilkan hasil kerjanya dan mempresentasikan di depan teman-temannya. Terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, apakah ada dalam metode yang akan Ibu sampaikan kepada siswa? Ada, karena di mana pembelajaran berdiferensiasi itu dicapai dengan mereka belajar berkelompok, kemudian mereka belajar sesuai dengan kesenangannya. Kemudian kalau sosial emosional ya mungkin juga ada karena mereka bekerja sama dan berdiskusi dengan temannya untuk mencari informasi. Baik Bu. Baik, terkait dengan pembelajaran yang akan Ibu berikan nantinya kepada siswa, kapan jadwal dan waktu pembelajaran tersebut? Ya, sesuai jadwal saya di sini pelaksanaan untuk materi yang tadi di kelas 10 dilaksanakan pada hari ini. Jadwalnya itu pukul 10.30 sampai 12.00. Jadi jadwalnya hari ini ya Bu, pukul 10 sampai 12. Oke, baik Ibu Kiki, terima kasih banyak atas waktunya. Kita akan lanjut observasinya di kelas. Semoga pembelajarannya berjalan lancar dan kita akan bertemu pasca observasi nanti. Terima kasih Bu. Sama-sama. Bagaimana, sudah siap belajar hari ini? Siap Bu. Oke, kalau begitu silahkan naikkan buku ekonominya. Sudah? Ya, sebelum kita belajar mungkin ketua kelas bisa menyiapkan temannya untuk berdoa. Perhatian. Seluruhnya duduk siap.
dengar namanya ya, Ibu absen dulu. Atau ada temannya yang tidak hadir? Ada. Siapa? Jihan. Arfa. Jihan, Fira, Arfa. Iya. Apa keterangannya? Sakit. Sakit. Iya. Baik, selain 3 orang itu semuanya hadir di Jihan, Jihan, Fira, Fajar. Ian Bu, dengan Pak Ade. Arfa. 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 4 orang dulu. Oke. Ya, jadi ada 4 orang teman kita yang tidak hadir. Mari sama-sama kita berdoa semoga mereka diberikan kesehatan sehingga dalam waktu dekat ini bisa bergabung kita kembali. Amin. Baik, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai elastisitas permintaan dan penawaran. Tapi sebelum kita masuk ke materi ini, Ibu mau evaluasi dulu tentang materi yang pekan lalu kita pelajari. Masih ingat materi apa yang pekan lalu kita pelajari di ekonomi? Keseimbangan pasar dan penawaran. Ya, jadi keseimbangan pasar ya. Masih ingat apa itu keseimbangan pasar? Siapa yang bisa mengungkapkan pendapatnya? Ya, kalau Syahid keseimbangan pasar? Keseimbangan pasar adalah keseimbangan harga yang terbentuk pada titik pertemuan produk baik dari penawaran konsumen dan produsen. Oke, yang lain masih ada? Ivana, silahkan. Apa itu keseimbangan pasar? Pasar akan terjadi apabila permintaan konsumen dan produsen. Oke, bagus. Jadi apa yang disampaikan Syahid sama Ivana itu sudah benar ya. Jadi masih diingat materinya pekan lalu. Ya, kenapa itu tanya? Karena kalau kita mau melangkah ke materi selanjutnya, itu erat kaitannya dengan materi yang sebelumnya. Makanya itu evaluasi dulu apakah sudah dipahami atau masih perlu kita ulangi ya. Ya, jadi materi hari ini mengenai elastisitas permintaan dan penawaran. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah ada 3. Yang pertama itu ya, jadi tujuan pembelajaran hari ini ada 3. Yang pertama, di mana kalian harus mampu mengerti apa yang dimaksud elastisitas. Kemudian yang kedua, kalian mampu memahami jenis-jenis elastisitas yang ada. Dan yang ketiga itu kalian harus mampu menghitung dan menentukan koefisien elastisitas permintaan maupun penawaran. Ya, jadi sebentar Ibu akan bagi kelompok, kemudian kalian dalam kelompok tersebut sebentar Ibu akan bagikan lembar kerjanya, apa yang harus kalian kerjakan, kemudian dipresentasikan di depannya. Jadi kita hari ini akan belajar berkelompok dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, di mana kalian sendiri yang mencari informasi terkait tujuan pembelajaran hari ini. Ya, kalau begitu Ibu bagi saja ya menjadi 5 kelompok karena macam jenis-jenis elastisitas ini ada 5. Jadi Ibu bagi, kemudian nanti Ibu bagikan lembar kerjanya. 5 kelompok, jadi ada 4 orang satu kelompok, ada yang 5 karena jumlahnya 23. Jadi Ivana kamu mulai mau di sini. Kemudian
Mata ke sini. Elastis. Jadi tugasnya kelompok 1 mengkaji informasi mengenai apa itu elastis, kemudian contoh perhitungan elastis sama bentuk kurva elastis. Sudah, ini kelompok 1 ya. Kelompok 2 tugasnya itu kalian mencari informasi mengenai apa itu inelastis. Kemudian contoh dari perhitungan inelastis sama kurva elastis. Dan ya ikuti. Kita kelompok ini tugasnya cari informasi mengenai apa itu Oke, kalau begitu kita urut saja ya. Jadi yang pertama tampil adalah kelompok 1 yang akan menyampaikan hasil temuannya mengenai apa itu elastis. Silakan. Ya, silakan. Siapa moderatornya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil temuan kami dari elastisitas. Jadi yang pertama yaitu elastisitas. Diperhatikan nak, karena ibu mau memberikan penguatan terkait apa tadi yang disampaikan oleh kelompok 1. Jadi kelompok 1 ini tadi menjelaskan mengenai jenis elastisitas yang pertama yaitu elastis. Di mana elastis ini adalah, kan tadi elastisitas ini mengukur tingkat kepekaan konsumen terhadap perubahan harga. Nah, kalau elastis, koefisien elastisnya itu ketika dia besar dari 1 nilainya. Makanya bentuk kurvanya seperti ini. Oke, berikutnya kita lanjut ke kelompok 2. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Ibu Guru yang hadir di sini dan teman-teman saya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil penelitian dan pencarian kami tentang elastis. Untuk materi pertama yaitu apa itu inelastis akan dibacakan pembaca pertama. Pembaca pertama dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan membacakan pengertian inelastis. Inelastis adalah nilai ekonomi yang mengacu pada jumlah statis barang atau jasa ketika harganya berubah. Permintaan yang tidak elastis berarti bahwa ketika harga naik konsumen biasanya membeli tetap sama, dan ketika harganya turun konsumen kebiasaan membeli juga tetap tidak berubah. Baik, terima kasih. Contoh dari inelastis. Contoh dari inelastis akan dibacakan oleh pembaca kedua, bersudahlah. Dipersilakan. Baik, saya akan membacakan tentang contoh soal inelastis, yaitu saat harga beras mencapai 3.000 per kilogram, jumlah beras yang diminta 40 ton. Ketika harga naik menjadi 4.000 per kilogram, jumlah beras yang diminta 30
bangunan dan gambarnya. Dari setiap kelompok. Alhamdulillah apa yang menjadi tujuan pembelajaran dari pantauannya Ibu semua sudah tercapai. Artinya anak-anakku dari presentasinya itu semua sudah bagus. Aplaus dulu untuk Diti. Oke, bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Menyenangkan belajar berkelompok? Baik, sebelum kita menutup, Ibu mau satu orang yang memberikan kesimpulan untuk pertemuan hari ini. Siapa yang bisa? Baik, Pak. Ivana. Baik, kesimpulan yang saya dapatkan dari pembelajaran tadi, elastisitas adalah derajat kepekaan suatu gejala ekonomi terhadap perubahan gejala ekonomi lain. Elastisitas juga dapat diartikan sebagai tingkat kepekaan perubahan kuantitas suatu barang yang disebabkan oleh adanya perubahan faktor-faktor lain. Nah, sekian kesimpulan yang saya dapatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi itulah tadi ya kesimpulan yang dibacakan dari Ivana. Ya, sebelum kita tutup pertemuan hari ini, Ibu mau minta dulu tepuk semangatnya. Kita mulai ya. Tepuk semangat. Oke, kalau begitu silahkan ketua kelasnya tutup pertemuan hari ini. Seluruhnya duduk siap, gerak. Beri salam kepada Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengakhiri pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Selesai. Assalamualaikum Bu Kiki. Waalaikumsalam Bu Citra. Bagaimana kabar Kak? Sehat? Alhamdulillah luar biasa sehat. Alhamdulillah. Nah, Bu Kiki kan sudah melaksanakan proses pembelajaran ya, dan kita sudah melaksanakan observasi kemarin di kelas Bu Kiki. Bagaimana nih perasaan Ibu Kiki? Alhamdulillah sedikit lega karena sudah disupervisi oleh Ibu CGP, Bu Citra, dan sedikit bertanya-tanya tentang hasil pengamatan Ibu mengenai proses saya di dalam kelas. Oke, baik Bu. Lalu bagaimana menurut Ibu mengenai performa dalam pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin di kelas? Terkait performa saya di kelas, saya merasa sudah cukup baik. Mengapa? Karena proses dan langkah-langkah pembelajaran yang saya susun di modul pembelajaran sudah saya laksanakan. Kalau boleh tahu apa nih yang membuat Ibu Kiki menilai demikian? Karena menurut saya apa yang saya jalankan di kelas itu sudah sesuai dengan sintak-sintak dari model pembelajaran yang saya susun. Kemudian saya juga tidak lupa mengadakan pendahuluan dan melakukan penutup. Luar biasa, saya senang sekali dengan performa Ibu Kiki. Nah, saya juga ada yang ingin saya sampaikan ke Ibu Kiki. Boleh saya sampaikan sekarang? Ya, silahkan Ibu. Baik Bu, jadi saya mengamati pada saat Ibu Kiki melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Ketika kegiatan awal, Ibu Kiki menerapkan pembelajaran sosial emosional dengan cara mengajak siswa berdoa sebelum belajar, dan itu merupakan bagian dari pengembangan kompetensi sosial emosional untuk siswa. Nah, yang berkaitan dengan kesadaran diri, saya melihat kemarin Ibu Kiki juga mengajak siswa itu tadi berdoa sebelum belajar. Jadi itu bagian dari membangun kesadaran diri siswa. Kemudian Bu Kiki juga mengajak siswa untuk berdoa, mendoakan siswa yang sedang sakit agar bisa segera sembuh dan sehat dan bisa berkumpul dengan temannya belajar. Itu merupakan pengembangan kompetensi sosial juga, yaitu kesadaran sosial. Nah,
Kemudian Ibu Kiki membagi kelompok secara acak kepada siswa. Saya menilai itu sebagai kompetensi untuk meningkatkan kemampuan berrelasi siswa. Jadi apa yang Ibu Kiki laksanakan di kelas itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk. Kemudian saya juga melihat bahwa Ibu Kiki memberikan beberapa rujukan materi, yaitu ada dari internet, dari buku, dan itu merupakan langkah-langkah pembelajaran berdiferensiasi konten. Jadi apa yang Ibu Kiki sudah lakukan dalam pembelajaran tadi menurut saya sudah sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan di rencana pembelajaran di awal. Nah, bagaimana pendapat Ibu Kiki mendengar hasil pengamatan saya? Alhamdulillah kalau apa yang tadi Ibu sampaikan ke saya dengar semua adalah hal-hal positif. Artinya langkah-langkah atau penerapan model pembelajaran yang saya lakukan di kelas atau proses yang saya lakukan di kelas sudah sesuai dengan standar yang ingin Ibu rujuk. Kemudian sudah menggambarkan berdiferensiasi konten dan proses. Alhamdulillah. Baik Bu, namun demikian menurut saya masih melihat ada beberapa hal yang sebenarnya masih bisa Ibu Kiki untuk kembangkan. Misalnya ketika Ibu Kiki membagi siswa dalam kelompok secara acak itu sebenarnya Ibu Kiki bisa menggunakan cara yang lebih menyenangkan bagi siswa. Misalnya dengan cara mempersilahkan siswa untuk berhitung atau memilih warna sesuai dengan kesukaan siswa tersebut. Nah, pada saat pembagian kelompok ini saya melihat bahwa Ibu Kiki masih kurang jelas dalam memberikan penyampaian kepada siswa terhadap tugas yang harus mereka diskusikan. Nah, dalam hal ini terjadilah pertanyaan yang berulang dari siswa tentang tugas yang harus mereka sampaikan. Sebenarnya hal ini bisa saja Ibu tampilkan di slide atau bisa saja Ibu tuliskan di papan tulis agar tidak terjadi pertanyaan yang berulang. Namun kemarin saya menganggap bahwa hal tersebut adalah karena adanya sedikit kendala teknis karena ada mati lampu pada saat Ibu Kiki mengajar. Jadi dalam kegiatan pembelajaran selanjutnya mungkin Ibu Kiki bisa membuat alternatif kedua ketika misalnya rencana awal tidak sesuai dengan apa yang terjadi di kelas. Jadi kedepannya mungkin Ibu Kiki bisa membuat alternatif pembelajaran kalau terjadi kendala teknis di kelas seperti itu. Dan masih ada satu hal lagi yang menurut saya masih bisa Ibu Kiki kembangkan, yaitu tentang masih kurangnya sumber belajar yang Ibu persiapkan. Tentunya hal seperti ini bisa saja diantisipasi dengan alternatif kedua, mengingat pada saat kegiatan pembelajaran Ibu kemarin itu terjadi gangguan seperti mati lampu. Mungkin lain kali hal tersebut bisa kita antisipasi dengan cara kita print materinya. Jadi ketika ada kendala teknis seperti mati lampu, kita sudah ada bahan untuk disampaikan kepada siswa. Nah, bagaimana nih pendapat Ibu Kiki atas apa yang saya sampaikan? Iya, sesuai apa yang Ibu tadi sampaikan, ya terima kasih atas masukannya. Ya benar sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Citra bahwa kemarin pada saat proses pembelajaran sedikit terjadi kendala sehingga apa yang saya persiapkan seharusnya saya tampilkan itu tidak bisa karena adanya pemadaman lampu yang terjadi di sekolah kita. Ya masukan Ibu sangat baik dan insya Allah nanti saya akan mencoba untuk memperbaiki hal itu dan mencoba untuk menerapkan apa yang Ibu sarankan ke saya, yaitu saya harus bisa mencari literatur atau cara bagaimana membuat pembentukan kelompok itu lebih menarik kepada peserta didik saya. Kemudian saya juga akan mencari tahu atau mencari cara untuk mempersiapkan planning B ketika terjadi kendala seperti kemarin, supaya apa yang saya rencanakan itu tetap berjalan dengan baik. Ya, terima kasih Bu atas masukannya. Namun apa yang sudah Ibu Kiki lakukan di kelas kemarin menurut saya itu sudah luar biasa karena sudah sesuai dengan tahap-tahap yang sudah Ibu rencanakan walaupun ada kendala yang terjadi di kelas. Baik Bu, dari diskusi kita apa yang sudah terbayang di benak Ibu mengenai apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan performa
berdasarkan hasil pengamatan yang sudah dilakukan bersama. Iya, yang mungkin harus saya lakukan ke depannya yaitu itu tadi, bagaimana saya harus lebih giat lagi mencari literatur tentang bagaimana menciptakan suasana kelas yang menarik, bagaimana menciptakan pembagian kelompok yang menyenangkan, dan bagaimana caranya menciptakan atau membuat planning B ketika rencana yang awal itu terjadi kendala. Ya. Nah, kapan nih Bu Kiki akan melakukannya? Ya, di pembelajaran selanjutnya mungkin Ibu. Ya, insya Allah. Kalau boleh tahu di mana itu? Di kelas-kelas yang saya tempati. Oke, di kelas 10 ya, Iya, tentunya sesuai iya. dengan jadwal Ibu Kiki. Iya. Lalu siapa saja yang bisa membantu Ibu Kiki dalam kegiatan tersebut? Mungkin saya harus sharing kepada teman-teman sejawat yang mungkin memiliki pengalaman atau pengetahuan yang lebih dari saya, dan mencoba mencari literatur itu di berbagai media sosial seperti YouTube mungkin, Bu. Bagaimana caranya orang mengajar supaya lebih menarik, ya mungkin seperti itu. Mengikuti CGP? Ya mungkin bisa dengan cara itu. Oke. Nah, semua yang Ibu Kiki sampaikan ini saya catat dalam lembar observasi dan lembar rencana pengembangan diri. Terakhir nih Bu, saya ingin mendengar pendapat Ibu Kiki, apa yang Ibu Kiki dapatkan dari kegiatan atau proses yang kita lalui beberapa waktu ini. Terkait tentang apa yang saya dapat dari proses coaching ini, ya tentunya hal-hal yang bermanfaat, di mana saya mengetahui kekurangan saya dalam melakukan proses pembelajaran, dan bagaimana saya harus lebih belajar lagi untuk menjadi seorang guru yang guru yang bisa menciptakan suasana yang baik di dalam proses pembelajaran. Wah, luar biasa sekali apa Terima yang kasih, bisa Bu. Ibu Kiki sampaikan. Semoga ke depannya kita bisa menjadi guru yang lebih baik dan Amin. memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Iya. Terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama Ibu Citra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti kan